Papua, tanah yang kaya, emas yang mengalir, hutan yang luas, laut tak habis-habisnya. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganggu, kenapa di atas tanah sekaya ini orang asli Papua masih berjuang untuk hidup. Otonomi khusus sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Dana triliunan rupiah sudah digelontorkan, namun kenyataannya OAP belum benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Ada yang salah dan kita harus berani membicarakannya. Papua adalah ironi yang nyata. Di satu sisi, kita melihat eksploitasi sumber daya alam skala besar, tambang, kayu, ikan, semuanya keluar dari tanah Papua. Namun di sisi lain, banyak OAP hanya menjadi penonton. Mereka tidak berada di pusat ekonomi, mereka tidak menguasai distribusi, mereka bahkan seringkali mereka tidak punya akses. Ini bukan soal malas atau tidak mampu. Ini soal sistem yang tidak berpihak. Otonomi khusus seharusnya menjadi jawaban. Tujuan yang jelas, memberikan ruang, memberikan kekuatan, dan mengangkat martabat orang asli Papua. Tapi apa yang terjadi? Terlalu banyak fokus pada anggaran, terlalu sedikit pada hasil nyata. Dana otsus mengalir ke birokrasi, tapi tidak selalu sampai ke akar rumput. Yang tumbuh bukan ekonomi rakyat, melainkan ketergantungan. Dan ketika masyarakat bergantung, maka kementerian tidak akan pernah lahir. Ada beberapa masalah mendasar. Pertama, akses ekonomi yang terbatas, modal sulit, pasar yang sempit. Kedua, hilirisasi tidak berjalan, OAP menjual bahan mentah tanpa menikmati nilai tambah. Ketiga, dominasi pihak luar. Ekonomi besar dikuasai mereka yang punya modal dan jaringan. Dan keempat, pendidikan ekonomi yang belum kontekstual. Banyak anak Papua tidak disiapkan untuk menjadi pelaku ekonomi di tanahnya sendiri. Akibatnya OAP terus berada di pinggiran, di tanahnya sendiri. Tapi ini bukan soal cerita. Papua masih hanya punya harapan jika arah otonomi khusus diperbaiki. Pertama, ekonomi berbasis adat harus diperkuat. Tanah ulayat bukan hanya simbol, tapi harus jadi sumber produksi. Kedua, UMKM orang asli Papua harus jadi prioritas utama. Bukan sekedar slogan, tapi kebijakan nyata. Ketiga, hilirisasi lokal. Papua tidak boleh hanya menjual bahan mentah. Nilai tambah harus tinggal di Papua. Keempat, akses pasar dan digitalisasi. Anak muda Papua harus masuk ke ekonomi digital, bukan tertinggal di belakang. Otonomi khusus bukan tentang uang, bukan tentang laporan anggaran. Ini tentang masa depan, tentang apakah orang asli Papua bisa benar-benar menjadi tuan di tanahnya sendiri, karena jika tidak, maka otonomi khusus hanya akan menjadi cerita panjang tentang harapan yang tidak pernah sampai. Sekarang pertanyaannya, apakah kita terus membiarkan ini terjadi atau mulai mengubah arah sebelum semuanya terlambat? Jika kamu peduli dengan masa depan Papua, jangan diam, like, subscribe, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena perubahan dimulai dari kesadaran. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.